Aku punya Pantera full print tahun 93 kalau nggak salah. Itu range harganya 5 jutaan sekarang. Aku punya 4 biji itu. Hah? Kalau materi yang sekarang ini aku bahasnya soal Palestina, Mas. Oke. Isu tentang Palestina itu di 2 lagu yang baru keluar. Terus itu nyambung ke album kita ya. Ya. Insya Allah tengah tahun ya kan? Ya, tahun inilah pokoknya. Sama Grididas ya? Ya, Ya. sama Grididas, Grididas. Kalau di Malang sendiri kan kayak violence itu mungkin bisa dibilang baru ya. Violence dancing. Tapi kayak balik lagi harus bisa bedain ya Nam ya. Violent dancing sama Mouse killer. Ya, mouse killer. Banyak yang Mouse killer. salah arti gitu. Mouse killer itu kayak langsung mukul. Ya, dengan sengaja gitu. Babi Mas. yang gitu, babi Nah, ya. Oke. Itu banyak yang orang salah artikan nyebutnya violent dancing. Oke, kita mulai ya. Oke. Siap. Oke, yang pertama nih. Ini serius banget nih. Waduh. Serius banget. Kalau jawabnya salah bisa menimbulkan kerusuhan nih. Kok nangis. Akan aja tuh yang jawab. Selamat datang kembali di episode terbaru Studio Journals. Kembali lagi sama saya Prabu Pramayoga. Dan lagi-lagi di episode ini kita kedatangan teman-teman atau narasumber yang memainkan musik heavy. Heavy nggak mas? Hardcore. Oh hardcore. Heavy hardcore. Heavy Kurang hardcore. hardcore-nya. Dikerucutin lagi ya. Dikerucutin lagi. Dan ini menyambung dari episode sebelumnya kayaknya ada BM-nya Mas Andika Surya ya untuk mengajak band-band seperti ini nih. Apakah Journals akan menjadi the next No Echo? Yes, hardcore. Hardcore? Ya, nggak jadi Brooklyn Vegan ya, nggak jadi Pitchfork apalagi. Tapi ini salah satu upaya yang menyenangkan karena lumayan jarang nih band ini diajak ngobrol dalam format video. Jadi kayaknya bakal seru banget kalau kita ajak ngobrol. Dan ini edisi yang istimewa banget buat kamu yang ikutin tadi hardcore dan musik-musik seceruk itu. Karena band ini salah satu band yang lagi digemari oleh kawan-kawan dari ceruk itu, dan juga bisa dibilang saya nobatkan sebagai salah satu band hardcore yang lagi paling intens, agresif, dan juga paling seru untuk ditonton. Jadi nggak perlu lama lagi, kita sambut Keep It Real. Yeah. Gimana mas? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat Mas. Udah berapa lama di Bandung? Ini hari kedua berarti di Bandung? Iya, kedua. Hari kedua. Ketiga. Ketiga. Berarti datang dari hari apa tuh kemarin? Hari Sabtu. Dan ini hari Senin kita syuting ya. Dan ini kunjungan manggung ke berapa sih ke Bandung tuh? Yang ketiga. Ketiga. Yang pertama di mana tuh waktu? Pertama di mana kan? Grididas, acaranya Grididas sama Futura kayaknya. Iya. Yang Itu. kolaps tuh. Terus yang katanya pernah main di hutan itu ya? Iya. Itu gimana ceritanya bisa main di hutan tiba-tiba tuh? Itu waktu kita tur sama Limbo. Awal kita ke Depok dulu, terus akhirnya diajak sama Mas Blank buat main di Bandung sekalian kan, deket. Nah, buat yang nggak tahu itu Blank, nonton 3 episode ke belakang kali ya. Ada video episode khusus di mana Blank mengeluarkan intelektualnya soal AI ya. Itu keren banget, bisa ditonton. Tapi hari ini kita istimewakan untuk Keep It Real. Jadi makasih udah datang ke Studio Journals ya Mas ya. Sama-sama. Udah jauh-jauh dari Malang ya. Ya, Malang. Mantap banget. Tapi hari ini Keep It Real nggak semuanya ada nih, cuma ada berdua ya. Ya. Jadi mungkin biar lebih afdol ngobrolnya, boleh diperkenalkan dulu ada siapa aja hari ini yang mewakili Keep It Real, terus yang nggak datang ada siapa aja. Silakan Mas. Halo, aku Agan. Aku Anam. Terus yang nggak datang ada gitaris aku, Snovo, sama Gama. Oke, jadi hari ini diwakili sama Mas Aga dan Mas Anam ya. Iya. Oke. Nah, tapi sebelum kita ngomongin hardcore, kita coba mengenal lebih jauh dulu aja kali ya. Dikit dulu aja gitu. Jangan deg-degan gitu Mas, aku jadi malu ya, jadi malu juga. Biasanya kalau kita ngomongin musik hardcore atau apapun yang lagi diemban sama bandnya sekarang tuh pasti ada momen perkenalan dong. Oh ya. Jadi kayak mulainya dari mana gitu, dengerin apa dulu. Nah, kalau dari Mas Aga dan Mas Anam sendiri, momen perkenalan sama musik rock awalnya dari mana tuh? Boleh ceritain? Musik rock nih. Musik rock dulu. Aku awalnya langsung ke hardcore sih, taunya. Wih, kok bisa, Mas? Iya. Diajak sama temen dulu SMP kan masih seneng-senengnya datang ke acara gitu kan. Udah datang aja, ikut aja. Buat awal itu aku datang cuman pengen musik gitu. Iya, masih nggak tahu ini band apa.
Akhirnya lama-lama suka dari musiknya, dari stylenya gitu. Oh, jadi langsung interest aja suka hardcore. Interest ya. Oke, kalau Mas Anam gimana? Sama sih Mas, diajak temen gitu. Lalu lihat keren aja Mas, mosing. Nah itu sampai sekarang deh. Kebablasan ya? Iya, 14. Tapi sebelum dari hardcore, Mas Anam dengerin apa dulu tuh? Musik rock yang lain ada nggak? Dengarnya dari tetangga sih Mas. Tetangga dengerin apa tuh? Kalau pagi-pagi gitu loh Mas, nyetel spot musik. burung gitu. Iya, sama burung, sambil ngopi. Dia Dari sana, dengerin Mas. apaan tuh biasanya? Scorpions. Anjir, itu tetangganya emang paruh baya umurnya itu gimana? Oh enggak Mas, udah tua. Oh, udah tua. Sekitar umur 50-an kalau nggak salah. Dan, Sekarang. dan kamu tertarik dengan Gone in the Wind. Jadi dari situ dulu mulai perkenalan musik rock dulu ya. Iya. Tapi dari keluarga masing-masing kayak nggak ada nih perkenalan ke musik rock dari Nggak keluarga? ada. Nggak Nggak ada Mas. Oke, oke. K-pop semua malah keluarga. Masa bapak ibu kamu juga? Iya, K-pop juga? drakor gitu. Oh, jadi emang sudah terkontaminasi. Tolong disensor. Jangan marah, maaf ya. Itu cuma bercanda aja. Oke. Sip, nah udah ngomongin entry point-nya nih tadi ternyata kebetulan masuknya langsung dari hardcore ya kalau Mas Ya, Ega. ya. Mas Anam dari Scorpions dulu, Ya. tadi itu menarik juga sih. Tapi boleh diceritain kan tadi ada beberapa part yang kayak hardcore tuh lebih menarik gitu ya. Terus sebenarnya momen apa sih yang bikin kalian kayak ini tempat orang nih, tempat aku gitu. Hardcore tuh ini Ya, ya. yang pengen aku emban ke depannya. Apa tuh yang bikin momen kayak gitu? Kalau aku lebih ke stylenya sih. Kayak dulu di Malang itu kan kayak banyak band-band New York hardcore, metalcore. Jadi mereka pakai baju-baju vintage gitu, klombor, celana klombor, pakai snapback gitu. Oke sih, cocok. Oh, dari looks-nya mulai tertarik gitu. Ya. Kalau Mas Anam? Sama sih Mas. Ya soal seputar fashion gitu. Nah terus aku juga suka dengerin lagu itu dari liriknya dulu. Wih, oke. Aku baca-baca lirik-liriknya band-band hardcore itu sangat apa Mas ya? Ada alur ceritanya gitu loh Mas. Oh, narasinya menarik. Narasinya menarik. Oke, oke. Jadi mulai tertarik gara-gara emang si hardcore ini punya sudut pandang yang lebih menarik lah ya. Ya, dari segi narasi dan juga dari segi artistik lah ya, visualnya. Bisa. Asik. Oke, oke. Tapi berarti perkenalan kalian emang dengan band lokal dulu dong? Lokal. Jadi di Malang gitu kan? Iya, di Malang. Boleh ceritain nggak waktu itu kalian yang mungkin yang memorable kali ya? Dulu tuh nonton band apa tuh yang sampai pengen bikin main band hardcore kayak sekarang bikin Fitril tuh? Kalau aku dulu sih ada satu band yang belum sempat aku tonton, tapi kayak udah semua orang pada tahu itu band apa. Itu bandnya Breath of Despair. Oh, Breath of Despair. Ya itu band-band metalcore gitu. Oke sih itu paling. Akhirnya baru bisa. Aku SMP tuh nonton. Akhirnya pada satu waktu band ini main lagi. Itu sih. Oh, jadi Nonton itu band turning lama point. main lagi. Oke, oke. Kok Mas Anam? Nonton band Hattrick Mas. Itu band old school dari Malang. Oke. Itu udah cukup tua juga di Malang. Dulu sempet kesampaian nonton waktu SD. Waduh, Dari SD, ya. Keren. SD Oke. kelas 6. Langsung tertarik lihat mereka. Iya Mas. Langsung. Tarik banget. Soalnya apa Mas ya? Crowd di pitch-nya itu loh Mas. Serem. Jadi kayak apa? Cowok banget gitu. Maskulin ya. Iya. Merinding liatnya. Oke. Terus kalau dari perspektif kalian nih, mungkin dari perkenalan itu ya dengan band-band yang tadi, akhirnya kan jadi lebih into nih ke scene hardcore dan ya metal lah saya ya. Iya. Menurut kalian sendiri pandangannya di Malang sendiri suasananya kayak gimana sih waktu itu? Hingar-bingarnya yang kalian rasain di scene hardcore dan metal mungkin? Dulu itu New York banget kalau menurut aku di Malang nih, kayak di segi moshpit, dari segi musik juga macem-macem banyak. Kayak mungkin si apa ya lihat band yang main stylenya kayak gimana, terus penontonnya interaksinya kayak gimana gitu, bisa diceritain nggak momen-momen waktu nonton awal-awal itulah gitu? Musiknya anu banget Mas. Keras banget. Lebih dari yang sekarang sih malahan. Tapi ada menarik juga soalnya ketika ada perbandingan ya keseruan berarti kan tiap era beda-beda tuh kan. Iya. Berarti kalian merasakan dulu tuh mungkin lebih liar gitu dibanding sekarang kayak gitu nggak? Ya, lebih liar. Lebih liar. Dulu daripada sekarang. Oke. Apakah dari segi si gerakannya
alur penontonnya gitu? Penonton sama dari segi musik juga, genre-genrenya tuh macam-macam banget. Dari Bahkan dulu juga nggak cuman band hardcore doang mas, yang main satu stage. Oh jadi nyampur-nyampur? Iya nyampur juga. Oke. Banyak. Tapi si interaksi penontonnya ke tiap band sama nggak atau beda-beda akhirnya? beda kan dulu itu sering ska gitu kan, jadi satu sama event hardcore. Oke. Kalau waktu band ska main, yang nonton pada ska gitu. Kalau band hardcore main, ya pada mosing gitu. Oh, Sesuai lah sama apa yang ditontonin. Tapi penontonnya nggak sampai yang kayak, misalnya pas band hardcore main nih, Ya. hardcore yang nonton penontonnya gitu. Iya gitu. Stage dive gitu kan. Iya. Tapi pas lagi ska main, ya penonton hardcore ini ikut nonton band ska juga. Nonton, gitu? tapi cara menikmatinya sesuai gitu. Oh, menyesuaikan. Menyesuaikan. Oke. Terus kalau perbedaan kentaranya kalian itu dari segi apa nih yang dia dari yang dulu sama sekarang tuh agresinya atau apanya tuh yang kelihatan beda banget dari segi penonton musik itu? Dari segi dance-nya kalau menurut aku, mosingnya beda sama kayak dulu. Sekarang kan masih apa? Yang nyebelin itu banyak anak-anak pada pengen, menurut aku dia itu pengen show off. Show sampai off. mosh pit itu sampai di atas panggung, lama banget nggak turun-turun. Oh, yang gitu. Iya. Itu sebel banget sih. Beda sama kayak dulu. Dulu itu orang naik panggung pada pengen rebutan mix, sing-along. sing-along. Kalau sekarang pada pengen mosing aja. Oke. Berarti emang mungkin perbedaan yang kentaranya itu ya, dan Ya. masa itu jadi masa yang paling berkesan lah buat kalian ya, karena masa turning point juga gitu. Terus akhirnya ngebangun sudut pandang yang dipakai sama kalian di Keep It Real sekarang. Bisa. Oke, menarik. Ini suatu insight yang baru, belum ceritain di mana-mana kayaknya soal Keep It Real nih. Tapi kayaknya ngomongin musik udah terlalu dalam nih, kita coba naik dikit ke aspek yang lain. Nah, saya dengar info nih dari beberapa teman lah ya tentang Mas Aganan, Mas Anam nih. Konon kalian seneng nih sama fashion item ya? Senang. Senang sama terutama yang vintage lah. Ya. Entah itu kaos atau apapun itu ya, vintage fashion. Itu kalian awalnya bisa into ke ceruk ini, siapa sih yang inspirasi kalian buat, wah gue mau hobinya ini aja deh, vintage fashion. Gimana tuh? Ya itu sih, balik lagi, kayak dulu aku suka nonton hardcore gara-gara fashionnya orang-orang yang nonton. Terus ngulik-ngulik, ternyata itu zaman dulu itu mereka suka dalbo. Kalau orang Malang sebutnya dalbo sih. Dalbo tuh apa? Thrifting. Oh, kalau di Bandung sebenarnya ngobek ya. Ngobek. Jadi misalnya kalau Bandung dulu ada istilah kita ke Pasar Gede Bage. Ya. Sekitar jam 10 pagi sama jam 5 sore lah gitu. Pas buka dan tutup, kan masih dikarungin tuh. Ya. Jadi kita ngobek. Nah, itu bahasa di Bandung. ngobek. Ngobek kalau di Bandung. Kalau di Malang dalbo. Dalbo. Oke. Terus dalbo. Akhirnya ngulik ini kaos apa sih yang dipakai orang itu apa, band apa. Ternyata kebanyakan mereka tuh cari di dalbo. Jadi harganya itu masih murah-murah, nggak kayak sekarang sih. Itu emang spesifik kaos band atau ada ya mungkin item yang lain yang kalian cari untuk aspek vintage ini? Setahu aku dulu itu kayak MLB. Oh, baseball ya? Baseball yang sering dipakai sama anak-anak Malang itu baseball, kaos band. Itu sih. Kalau dalbo di sana itu skemanya gimana tuh? Apa kalian datang ke pasar terus ngobrol sama pedagangnya atau gimana? Datang ke pasar. Gimana tuh si caranya, metodenya coba ceritain Bang. Pertama itu kayak misalnya ada satu toko nih. Datang sering ke situ. Kenal lah. Caper-caper sama yang punya toko. Akhirnya kenal-kenal. Akhirnya dia yang nawarin ke aku, mau cari barang apa? Oh, mulai ada. Pengen stusi. Gitu. Ada nih bos, ada. Gitu. Iya. Oke. Lebih cari orang dalam aja, biar dapat barang-barang oke. Oke. Nah sekarang kan si tren vintage fashion ini mulai jadi makin ramai ya. Ada kesulitan nggak kalian ngedalbo sekarang? Sulit banget sekarang mas. Kalau sulit enggak, harganya yang mahal. Oh udah tahu barang. Iya. Udah tahu barang. Iya. Tapi masih ada kan, maksudnya kayak orang-orang yang ngedalbo langsung ke toko gitu. Iya. Masih ada. Masih. Kalian sesering apa sekarang ngedalbo? Sekarang udah jarang mas, malah lihat di online aja sih. Oh jadi lebih mudah ya sekarang. Iya. Tapi itu kemudahan nggak buat kalian, kayak sensasinya dapat barang tuh mending ngedalbo atau dari online? Mending dalbo sih. Mending dalbo. Apa tuh yang lebih kena di hati, apa tuh ngedalbo? Harganya lebih murah. Iya. Murah Sama random aja barangnya kan ada, wih dapat ini nih. dapet ini. Oh gitu. Nah dengan sekarang range harga vintage makin gokil ya bisa dibilang ya. Ya, Mungkin gokil. udah mulai ada pasarnya lah, udah ada Ya. komunitasnya gitu. Tanggapan kalian soal harga vintage item yang beneran
dahsyat nih. Nah, menurut kalian kayak gimana tuh? Setelah mengalami Dalbo yang harganya murah ya maksudnya? Ya, ya. Ada untung ada enggaknya sih. Kalau menurut aku untungnya, misal aku kan masih sering cari-cari di tempat thrift. Kalau misal dapat barang bagus, aku bisa jual sesuai harga yang sekarang. Oh, Harga pasar. Ya, kalau nggak oke-nya, ya itu aku kalau mau cari vintage di online, ya aku juga ngikutin harga pasar juga kan. Jadi aku belinya juga mahal. Jadi menyesuaikan. Iya, menyesuaikan. Nah, ngomongin mahal, barang vintage termahal apa yang kalian punya nih? Waduh. Boleh diceritain tuh. Anam kali ya, Anam yang banyak koleksinya. Nah, gimana Mas Anam? Boleh Mas Anam. Ini yang sudah kejual atau yang masih aku punya, Mas? Yang dipunya kali ya? Yang dipunya. Aku punya Pantera full print tahun 93 kalau nggak salah. Itu range harganya 5 jutaan sekarang. Aku punya 4 biji itu. Hah? Beda desain semua. Saya tarik nafas dulu bentar. Oh, ya. 5 biji, 4 biji. 4 biji. 4 biji. Harga satu kaosnya? Sekarang 5 jutaan. Sekarang tapi, Mas. Kalau dulu nggak sampai segitu sih, Mas. Aku dapet 2 jutaan kalau nggak salah. Oke. Yang udah kejual gimana? Yang udah terjual, aku dulu punya The Cranberries, Mas. Cranberry Ya. Itu posisi aku ambil barang dari Itali. Aku tapi nggak punya uang buat nebusin di bea cukainya. Cukai ya. Terus aku jual itu, Mas, baju The Cranberries itu. Laku 2 juta. Aku belinya 1.200.000 kalau nggak salah. Terus dapat selang 3 bulan, harga kaos band naik semua. Aku lihat baju yang aku jual itu harganya udah 10. Bukan. 25 juta kalau nggak salah. 25 juta? Ya. Itu orang bule sih Orang yang bule jual ya. Ya mau boleh enggak tapi 25 juta ya? Dia langsung pusing itu Mas malamnya. Aduh. Lihat harganya Langsung segitu. cerita, kagak. Pada tahu anak-anak. Gimana nih? Nyesel ya? Nyesel banget, Mas. Cuman 2 juta. Ya, Itu pun juga buat nutup ongkos kirim sama nebus itu. nebus di cukai. Anjing, dunia vintage memang memusingkan ya. Jadi saya juga ini lumayan shocking karena dari beberapa teman yang punya hobi ini paling dahsyat ini deh angkanya 25 juta. Masih banyak lagi Mas dia Mas. Masih banyak lagi. Masih banyak lagi kaosnya. Oke, kalau brand ada nggak? Tapi Agan juga belum cerita tadi yang paling mahal dari Agan apa nih? Kalau aku nggak ada yang mahal sih, aku lebih spesifik kayak band kesukaan aku. Kayak aku kan suka banget kayak band-band Belgia hardcore. Ya kayak cari-cari kaos Kongres, band-band metalcore kayak Sworn Enemy. Itu aja sih. Kalau yang mahal nggak ada. Tapi kalau dari range harganya gimana? Apakah sedahsyat kaos Cranberries? Enggak sampai segitu. Kira-kira segitu range-nya? Aku beli dulu waktu zaman-zaman SMP itu kayak masih 200.000. Oh iya, masih aman lah. Iya, ya. segitu. Ini emang suatu komoditas yang patut diapresiasi ya. Maksudnya kawan-kawan yang suka koleksi vintage itu selain effortnya istiqomah ya untuk melakukan hobi ini. Keren banget. Tadi apa brand ya? Selain ada item band, kalau dari masing-masing ada nggak brand? Brand. Ya kayak tadi Stasi kan, kalau nggak Ya, Stasi. ada yang lain nggak? Carhat paling, Mas. Itu spesifik di Iya, ya. aparel aja? Iya. Oke. Harganya gimana? Berapa, Mas ya? Ya paling range 1 sampai 2 jutaan, Mas. Oh, oke. Untuk jaket kayak gitu, pants. Itu hasil Dalbo juga nggak? Hasil nyolong uang SPP kuliah. Oke, kalau Agan ada fashion item? Ada. Aku dulu sempet suka topi-topi vintage kan dulu. Oke. Aku pernah dapat topi Hornets tim basket. Oh, basket. Itu dia full print tuh dia. Aduh. Ada bordirnya ke belakang, aku beli 500.000 zaman itu. Oke. Udah pusing. Tiba-tiba tuh naik Mas. Akhirnya laku 2 juta itu. Oke, lumayan lah ya Ya, marketnya lihat nih. aku jual, diteleponin sama orangnya. Bang, berapa itu bang topinya bang? Sampai di video call aku Mas, suruh pakai. Ini Mas, ternyata nipu dia. Aku live-in di Facebook waktu itu. Oh gitu? Iya. Oke. Naikkan nomor WA bang. Asik. Tapi Itu sih, sampai paling oke. hari ini masih semangat lah ya untuk Semangat. berhobi itu ya. Iya. Iya. Dan patut dicontoh juga buat teman-teman sih. Dan
itu hal yang menyenangkan untuk dilakukan selama itu senang ya. Iya. Oke, tadi kita udah ngobrol banyak soal hobi vintage thrifting, dalbo ya. Dalbo. Kalau bahasa Bandungnya ngubek. Oke, kita sedikit masuk musik aja deh sekarang, soalnya kan Keep It Real band ya, bukan kumpulan Dalbo United ya, bukan. Ini kan band Keep It Real. Kita ngomong ke belakang dulu deh, dari awal terbentuknya Keep It Real. Dengar kalian pas bikin band pertama tuh masih umur 19 tahun deh. Segitu lah. Segituan ya? segitu. Itu gimana bisa ketemunya tuh akhirnya? Dari tongkrongan atau gimana? Awalnya aku sama Zidan mas. Zidan itu bagian drummer. Terus akan masuk, sama Gama masuk, terus sama Snufu masuk itu mas. Itu awal kebentuknya 2021. Itu awalan pengen bikin Keep It Real, wacananya gimana tuh? Obrolannya kayak gimana? Obrolannya aku sama Zidan kan mas. Kan waktu itu 2 tahun ada pandemi. Terus gigs juga kosong. Terus juga musik-musik agak redup kan mas. Ya kering lah ya. Ya kering. Oke. Lalu aku ngobrol tuh sama Zidan. Nah terus dari obrolan itu pengennya memang heavy hardcore, larinya ke beatdown. Cuman beatdown yang agak metal. Oke, ada elemen metalnya. Ya, metalcore-nya gitu. Oke. Terus kalau Agan sendiri masuknya diajak atau gimana nih? Dulu itu aku punya kayak kumpulan yang sering bikin acara gitu. Oke. Kebetulan ada Anam juga. Ya Gama, tiba-tiba ya Gama. Aku masuknya bareng sama si Gama. Oke. Diajak Anam apa? Masih baru kenal juga aku sama Anam. Terus langsung datang, Gan. Ayo mau nggak gabung ke bandku? Oh, di prospek ya? Ya, dia tahu aku bisa main-main gitar gitu. Oke. Langsung diain aja tuh? Diain aja. Oh gitu? Iya. Nggak tanya dulu, ini kayak gimana bandnya? Kayak gitu nggak? Diliatin itu awal, kan masih belum ada rilisan waktu itu. Cuman diliatin musiknya lewat video pas latihan aja. Oh langsung musik sendiri langsung? Musik sendiri. Iya, musik sendiri. Ini lagunya, oke. Gas aja lah. Akhirnya sampai sekarang lanjut ya? Lanjut. Lanjut. Terus tadi emang wacana awalnya tuh pengen bikin yang ya beatdown lah ya stylenya, Iya. artistiknya ke situ gitu. Dan saya sih sempet apa ya kayak punya sudut pandang kalau kan hardcore ini banyak ceruknya, ada yang fastcore, ada yang gitu, ya beatdown, yang metal juga ada gitu. Dan mereka tuh punya biasanya narasi lirik masing-masing tuh. Iya. Nah kalau dari kalian sendiri nih Keep It Real gitu, dengan musik yang lebih ke beatdown, narasi lirik yang kalian usung tuh biasanya topiknya soal apa sih? Kalau kita kan kebetulan ada unsur metalnya kan. Ya liriknya enggak kan, biasanya beatdown banyak yang friendship gitu kan, beatdown. Kalau jelasin Anam lah mungkin kalau liriknya. Kalau materi yang sekarang ini aku bahasnya soal Palestina mas. Oke. Isu tentang Palestina itu di 2 lagu yang baru keluar. Terus itu nyambung ke album kita ya. Ya. Insya Allah tengah tahun ya kan. Ya, tahun inilah pokoknya. Sama Grididas ya? Ya, masih sama Grididas, Grididas itu. Oke. Isi liriknya masih sama soal seputar Palestina sama Islam gitu mas. Oke. Tapi kalau secara benang merahnya nih garis besarnya, sebenarnya Keep It Real itu menyuarakan apa sih di liriknya gitu? Tadi spesifik tadi untuk rilisan baru, tapi kalau secara umum musiknya, rilisannya soal apa sih yang diceritain tuh? Menyuarakan kebenaran gitu mas. Oke, Lirik relate sama judul bandnya. Oh, Keep It Real. Keep It Real. Jadi hidup mah harus real. Real, ya. Kayak gitu. Oke, jadi emang masih topik yang mungkin personal gitu ya. Iya, Kayaknya Mas. personal tapi memang menyuarakan sudut pandang yang real. Ya. Kayak gitu ya. benar. Jadi keep it real. Aduh, mantap. Nah, kita ngomongin musiknya sekarang. Kalau beatdown kan memang identik sama agresi ya. Maksudnya kan dibandingin sama misalnya fastcore atau youth crew gitu. Dia kan main cepet karena emang yang dikejar tuh intensitasnya kan. Iya. Intensitas penonton stage dive apa gitu. Tapi kalau beatdown kayaknya aku lihat tuh emang agresi gitu. Agresi untuk menari gitu, agresi untuk merebut mic dan juga berekspresi lah gitu. Tapi menurut kalian sendiri sebagai band yang mengusung beatdown, apa agresi dan violence ini, let's say gitu, violence dancing, kalau enggak, mungkin dari segi lirik juga ada yang sedikit konfrontatif lah. Ya. Itu memang identik dengan identitas beatdown nggak sih? Apakah memang harus seperti itu gitu, garis merahnya?
dari dulu emang gitu Udah mas. ya, emang melekat sih kayak misal musik beatdown sama violent dancing itu emang udah melekat emang. Dan anu mas, kata Bulldoze band yang pertama ngusung genre beatdown itu unsur beatdown itu ada 2, hard rhythm sama hard lyric. Nah itu mas, Itu yang jadikan standarnya musiknya kayak gitu. Ya. oh hard rhythm sama hard lyric. Ya. Jadi itu kaidah yang harus dipenuhi ya Ya. untuk beatdown. Itu patut dicatat sama kalian yang nonton ya. Keluarkan catatan kalian, aku mau bikin band beatdown, hard rhythm dan Hard lyric. mantap dari Keep It Real sendiri itu ya. Jangannya kaget. Nah ngomongin sedikit apa ya, aspek krusial di musik beatdown. Yang saya amati juga kalau tiap nonton band hardcore yang beatdown tuh penontonnya tuh berekspresi dengan ya violent dance, let's say, dengan gerakan-gerakan yang intens, agresif gitu kan. Bahkan nggak jarang juga sering bertubrukan lah dengan penonton lain gitu. Tapi yang menarik tuh, kalau aku nonton misalnya video ada kalian atau band-band yang sejenis kayak kalian main di Malang terutama, itu lumrah banget gitu. Jadi kayak semuanya tuh ya udah kayak gitu. Beatdown tuh seperti ini gitu. Dan semuanya menerima gitu kan. Tapi ada beberapa acara yang saya lihat langsung sama ya beberapa videonya di luar Malang yang masih kayak tolong dong jangan gitu. Ya hargai space aku gitu kan. Kayak gitu kan. Menurut kalian sendiri kenapa sih si sudut artistik violent dance ini diterima di Malang, kenapa sih? Bisa ceritain nggak ke kita nih yang mungkin nggak tahu ya perspektif dari teman-teman di Malang? Kalau di Malang sendiri kan kayak violence itu mungkin bisa dibilang baru ya. Violence dancing. Mungkin hype-nya aja sih mereka. Makanya diterima itu kalau di Malang. Tapi kayak balik lagi harus bisa bedain ya namanya. Violent dancing sama apa? Mouse killer. Ya, mouse killer. Banyak yang Mouse killer. salah arti gitu. Itu gimana tuh, boleh diceritain nggak? Kalau Mouse killer itu kayak langsung mukul. ya dengan sengaja gitu. Membabi Iya, Mas. yang gitu, membabi buta Nah, itu. iya. Oke. Itu banyak yang orang salah artikan nyebutnya violent dancing. Sebenarnya violent dancing sendiri nggak kayak gitu. Oke. Gerakan yang nggak aturan. Ya, Kayak gitu mas. Violent dancing. Oh jadi ada istilahnya kalau yang langsung itu mouse Ya, killer. Ya, mouse killer. Oke. Dan itu yang merusak kesenangan ya. Ya. Nah, kayak gitu biasanya. Oke. Tapi kalau menurut kalian sendiri ya, kan kalian udah pernah manggung di luar Malang juga nih beberapa kali gitu. Ketika ada hal yang misalnya, ya entah itu violent dance atau mouse killer kan mungkin masih agak sedikit belum diterima lah untuk beberapa orang di sini. Itu faktornya kenapa sih agak sulit diterima untuk violent dance kayak gitu? Hal baru sih kayaknya kalau di sini ya. Hal baru sama orang itu beda selera musik aja kayaknya. Oke. Jadi emang mungkin Sama kayak nggak nyaman aja orang itu. oh ya space tadi ya. Space tadi. Oke. Kalau menurut kalian sendiri ini nih mungkin bisa jadi ujangan juga buat teman-teman yang nonton ya, yang mungkin mereka pengen mengekspresikan diri lewat violent dance tapi ya itu takut jadi anggap mouse killer atau apa ya. Iya. Punya ini nggak tips lah buat teman-teman yang pengen nonton tapi bebas mengekspresikan tanpa mengganggu orang, punya tips nggak dari Keep It Real? Di suatu gigs kan nggak hanya yang pengen mosing aja kan mas, itu juga ada yang pengen nonton bandnya, ada yang emang syukur datang. Jadi kita gimana kan? Ya bisa memposisiin diri sendiri aja lah mungkin menurutku. Oke. Kalau nggak pingin ikut mos bisa cari tempat yang lebih aman kayak di belakang. Kalau mau singlong bisa di depan gitu sih. Jadi emang ya sadar diri aja lah Ya, gitu. ya. Maksudnya kamu datang ke acara itu ingin melakukan apa Ya. dan akhirnya jangan sampai mengganggu kenyamanan orang lain lah. Benar. Sederhana itu kali ya. Sama ini tadi kamu sempat bahas kayak moshing di atas panggung tuh. Oh ya. Itu patut ini juga nggak sih kayak apa? Diingat sama teman-teman. Ya, Kayak ya. kalau bisa jangan mengganggu ketentraman yang main bagaimana? Iya sih Kak. Selain jangan bisa buat ganggu playernya buat main, sama ngapain sih gitu. Kak lebih ke ngapain sih ini Oke. anak-anak. Kalian tuh kalau salah sempat opening Tsunami kan ya? Iya mas. Ya, Tsunami. Itu Tsunami kan chaos juga ya. Iya. Itu gimana tuh pas menanggapi crowd seperti itu gimana tuh? Oke aja sih menurutku. Malah Cuman ini ya yang naik ke atas panggung itu. tempat kita mas gitu. Oke. Crowdnya sih gila banget itu waktu tsunami kemarin. Rame banget mas. Rame. Dan emang kayaknya kalau bisa dibilang cocok, ya crowdnya cocok dengan band yang turnya Ya, juga ya, sih. benar. Ya kan, jadi
ya konsekuensi seperti itu ya. Ya, konsekuensi. Oke, deh udah ngomongin sedikit tidbit soal mosh. Dan saya baru tahu ada istilah mosh killer. Makasih ya Kipitria menambah hasanah musik saya gitu. Makasih banget. Kita ngomongin rilisan sekarang. Oh ya. Kalian kan udah ngerilis beberapa single ya kalau salah EP yang di Bandcamp itu. Oh Ya. Terus yang paling mantap itu kalian bikin split lintas negara bersama Recognize. Tepuk tangan dulu dong Kipitria udah membuat korespondensi global hardcore. Asik banget. Itu gimana ceritanya bisa bikin split EP sama Recognize di Singapura? Awalnya gimana? Itu kan waktu itu kita sama Gridas Records, sama Mas Delpi dikabarin kalau mau nggak kalian split sama band dari Singapura, sama labelnya Divided We Fall, itulah sama band Recognize. Oke aja sih, aku kan hal baru juga lintas negara sama band Singapura, sikat aja. Tapi sempat ada ngobrol langsung sama si bandnya kalian? Belum. Oh, ketemu udah belum? Belum. Ketemu udah yang di Singapura. Kan belum rilis kita. Oh, ya. Lama-lama akhirnya kita main ke Singapura. Chatting. Iya. Akhirnya ketemu. Terus ketemu kayak, wih main brother hardcore kayak gitu kan. Tapi akhirnya rilis itu terjadi. Terjadi. Ya kan? Itu ngaruh nggak pas kalian ke Singapura? Apakah kayak penonton udah mulai tahu nih di penonton Singapura tuh? Ngaruh. Kayak gimana tuh akhirnya apresiasi dari teman-teman Singapura? Banyak yang singelong juga. Ya banyak. Wih. Ada beberapa yang Banyak singelong. yang tahu lagunya. Kalau di sana ada mosh killer juga nggak di Singapura? Wah, Malah keren-keren mas. Serem-serem. Gimana sama maksudnya? Kan orangnya gede-gede tuh. Boleh. Takut mas. Kita mau mosing takut. seru. Oke. Tapi itu pengalaman yang tidak bernilai maksudnya bisa membuat korespondensi itu ya. Iya. Kedepannya bakal ada rencana kayak gitu lagi nggak kayak ngebangun korespondensi sama band luar negeri? Sebenarnya ada mas. Ada. Dari kemarin. Cuman masih belum terrealisasi. Karena masih ada ini di Grididas. Tanggungan di Grididas. Oh masih Ya, ada masih- yang harus ya, dikerjain ya, ya. ya, harus dikerjain Tapi itu. korespondensi tetap dijaga Masih ada ya. ya. Masih ada. Boleh spill dong negara mana yang lagi dibangun nih korespondensinya? Kalau untuk waktu dekat ini cuman mau tour sih. Tour ke Thailand. Wih, Thailand doang atau Southeast? Ada satu lagi ya. Ada satu lagi masih belum accept lah mereka. Tapi rencananya ada 2 negara. 2 negara. Tapi terus itu kita awalin dengan tour kita di Jawa Timur. Oh nanti lanjutnya Disambung ke sana. Iya. Ya kita doain aja rencana Keep It Real biar lancar ya. Amin. Dan menjadi wajah beatdown Indonesia. Kita lihat ya. Terus yang paling terbaru ini kalian baru rilis yang promo EP ya? Promo EP apa sih? Promo Emang judulnya promo itu? Promo 2024. 2024. Itu kenapa cuma 3 lagu? Itu soalnya kita nyesuaiin sama tour Southeast kemarin. Oh, modal buat tour. Ya, jadi mau nggak mau, wah ini kita harus ada sangu nih buat kesana, masa kita nggak punya rilisan baru. Ya. Ya, akhirnya bikin aja promo. Oke. Si lagu-lagunya udah dibikin dari lama atau gimana? Lumayan sih, kayak 2 bulan lah. Sebelum tour? Ya, sebelum tour. Oh, proses rekamannya berapa lama bisa ngebuat kayak gitu? 1 bulan itu materi udah jadi, 1 bulannya record. Soalnya kan kita record pisah-pisah. Drum di sini, record di sini, mixingnya lempar lagi. Oh gitu. Jadi kalau proses kreatif Keep It Real itu sebenarnya awal yang bikin riff siapa biasanya? Ada gitaris aku. Oh. Kerja bareng sih aku sama ini, nyari bareng-bareng. Oh emang ketemu bareng lu bikin Ya, gitu? baru masuk studio. Oh dilatihanin dulu. Oke. Terus ketemu polanya di studio baru direkam misah lagi. Ya, misal lagi. Oh kayak gitu. Oke. Dan prosesnya sebulan ya? Kebetulan yang promo terbaru itu sebulan. Biasanya sebelumnya berapa lama? Lama, Mas. 6 bulan gitu. Woi. Lama gitu. Itu lamanya karena apa tuh? Ketemunya itu aku sama Snufu itu sulit. Oke. Jadi Kak, si gitarisku satunya ini rumahnya di Batu, aku di Malang. Sama dia agak gimana ya? Hubungannya susah. Sibuk gitu ya? Yo, Oh, ayo bikin materi. Sibuk VC-an terus ya mas. Ini sebuah fakta yang tidak pernah saya inginkan ya sebenarnya, tapi tidak apa-apa, itu bagus sekali. Tapi berarti proses 6 bulan itu karena ada kesibukan masing-masing Ya, ya, kayak gitu. Tapi sejauh ini work saja ya, Keep It Real berkarya dengan metode seperti itu. Ya. Ya, mas. Oke, terus lirik terakhir biasanya, karena Aku dari lama udah nyiapin mas. oh nyetok lirik kamu? Oh. Itu gimana kamu kayak lagi ngelamun, aku ingin nulis soal ini, kayak gitu? Ya. Oh iya. Kayak gitu mas, bener sih. Biasanya apa sih yang bikin jadi apa ya
Bahasa kerennya keresahannya gitu. Kamu habis melihat berita atau apa gitu. Aku buat promo yang kemarin ini Mas. Aku itu nonton pengajian itu. Lah itu bahas soal Palestina. Lah kan sekarang juga lagi hangat berita soal diperangi lagi kan Mas. Lah itu aku coba buat lirik soal Palestina itu dari awal mulanya kenapa Palestina ini diserang, terus sampai sekarang itu aku baca-baca dulu lalu tak buat lirik gitu Mas. Jadi kayak ngasih konteks dulu buat liriknya ya. Oh Mas. Ngasih konteks dulu. Itu menarik ya, kayak topik-topik yang mungkin untuk ukuran band hardcore mungkin ada yang melakukan hal yang sama ya, kayak aktualisasi gitu soal apa yang terjadi, isu global gitu. Tapi kita patut apresiasi buat Keep It Real untuk menyuarakan lebih pantang lagi soal ketidakadilan ini ya. Jadi kita doakan ikhtiarnya Keep It Real untuk menyadarkan orang-orang tetap istiqomah. Mantap sekali. Nah, udah ngobrolin musik, ini udah agak terlalu serius, kita santai dulu aja kali ya. Boleh. Jadi kita bakal masuk ke segmen Pop Quiz. Oke. Ini sebenarnya malu sih kalau segmen itu kayak membuat diri saya bodoh sendiri gitu. Tapi ya udahlah ya gitu. Oke, kita mulai ya. Oke. Siap. Oke, yang pertama nih. Ini serius banget nih. Waduh. Serius banget. Kalau jawabnya salah bisa menimbulkan kerusuhan. Kok nangis? Akan aja tuh yang jawab. Enggak, di kata pertama ya yang harus kalian respon. Balaklava. Balaklava itu relate sama nama band kita Mas. Ah, benar. Keep It Real. Jadi jangan bermuka dua gitu. Lanjut. Pakai balaklava. Ada filosofinya ya? Iya. Balaklava. Nggak cuman sekedar pakai terus keren-kerenan gitu. Oke. Itu dari Anang Koderagan? Ya. Jadi identitasnya Keep It Real. Dari awal kan kita udah pakai balaklava juga. Itu ada respon yang menarik ya dari penonton ketika pakai balaklava itu? Ada yang nggak suka, Ya. ada yang Nggak suka gimana ya, Kam? nggak sukanya kayak ngapain sih gitu. Loh, Kok gimmick banget gitu band. Banyak yang beranggapan itu juga gimmick. Ya. Oke. Gitu. Tapi banyak kalian gimmicknya. cerita akhirnya kalau balaklava itu sebenarnya untuk mewakili ini gitu? Sebenarnya belum pernah cerita sih, tapi ini dari POV kita aja. Sebenarnya kenapa balaklava gitu. Nah, jadi ini pernyataan yang lumayan menorehkan opininya ya. Maksudnya untuk pertama kalinya di jurnal diceritain balaklava itu Ya. tujuannya seperti itu ya. Kayak filosofinya mewakili Keep It Real sebagai tidak usah bermuka dua lah ya. Ya, benar. Being real. Being real. Keywordnya hari ini dan keyword di YouTube-nya real, tolong ya. Jadi orang ngetik real, Keep It Real yang keluar ya. Oke, yang kedua nih. Ini juga serius. Tolong ditanggapi dengan serius juga ya. Breath of Despair and Soldier Embrace. Legend lah, legend. Legend. Oke. Legend sama warna musik baru di zaman itu. Oh, jadi Si Soldier Embrace-nya ini. pionir ya? Sama-sama pionir. Oke, dua-duanya berarti legend dan pionir. Ya. Oke, Anam? Sama deh Mas. Kamu atau Cari ada aman. yang lain. Tapi mungkin dua band itu memang identiknya dengan itu ya. Menurut kalian memang legend. Legendnya ya, Mas. legend. Legendnya metalcore di Malang memang. Ada Aku suka pengalaman banget. pribadi nggak soal dua band itu kayak nonton mereka, sensasi yang dirasakan? Nah, kalau yang si Soldier Embrace-nya ini aku masih belum seberapa tahu daripada si Breath of Despair-nya itu tadi. Karena kan Breath of Despair-nya kan udah sempat rilis album. Kalau Soldier Embrace-nya kayak mitos ya, aku nyebutnya kayak mitos gitu, band dulu. Urban legend ya, Iya. urban legend hardcore gitu. Iya. Oke. Kalau Anam ada nggak impresi soal dua band ini? Band keren Mas. Aku punya beberapa rilisannya Breath of Despair, mulai dari kaos terus CD-nya, tip ya. Tipnya itu sampai sekarang masih ada. Itu banyak yang nawar juga Mas. Ini balik lagi Tapi ke nggak konsep boleh lepas. niaga lagi ya, bahasan niaga. Iya. Masih simpen tapi rilisannya kamu? Masih. Kebetulan aku sama Anam ini suka koleksi kaos-kaos lokal Malang yang zaman dulu. Oke. Masih. Dikumpulin jadi satu Mas. Itu prosesnya dalgo juga nggak? Enggak. Itu aku nyari-nyari orang di Facebook. Mas masih punya kaos ini enggak? Oh alah. Ada. Ke rumah aja. Aku beli. Gitu. Itu yang punyanya biasanya rada-rada berumur gak sih orang-orang? Iya, benar. Zaman-zaman itu soalnya Iya. kan. Oke. Tapi ini buat yang nonton, itu patut dicek ya dua band itu tadi, Breath of Patut Despair dicek. dan Soldier Embrace, karena
itulah mungkin itu mempengaruhi Keep It Real juga nggak sih dua band itu? Mempengaruhi juga nggak? Mempengaruhi mas. Mempengaruhi. Breath of Despair-nya. Oke, Apalagi. ya. Kalau Soldiers Embrace mungkin ke personal kali ya? Ya, personal. Ke personal. Jadi patut dicek Breath of Despair dan Soldiers Embrace. Mantap. Yang ketiga nih, Aduh. ini mah hiburan, santai nih. Gak usah serius Mas Agan, kawan atau kamu ya tenang aja. Tren hardcore di TikTok. Aku malah gak pernah tiktokan mas. TikTok Cuman install doang. buat ngecek apa ya kamu? Tapi mantau nggak di TikTok ada kayak tren hardcore? Mantau. Mantau ya mas. Ya udah menurut kalian berdua gimana nih tren hardcore di TikTok? Menurutku oke-oke aja, tergantung kontennya itu kayak gimana. Nah gimana tuh? Tolong di Kalau yang ada yang kayak tanya itu kayak konten ambil highlight-nya waktu live show, tapi ada kata-katanya gitu. Oh, Kasih quotes- Kata-kata motivasi, quotes cinta sedih. gitu, kan nggak relate banget. Iya mas, Banyak mas. ada. nggak nyambung sama videonya. Jadi quotesnya soal apa biasanya? Soal cinta. Soal cinta. Soal cinta Iya. tapi isinya Iya. oh iya. gitu. Dan pasti FYP. Pasti FYP. Banyak yang nonton. Iya. Kalau kayak konten kayak gitu tuh mesti banyak yang nonton. Jadi kayak misalnya backdropnya ya mungkin Keep It Real lagi manggung gitu ya. Ya tapi Tapi quotesnya kan ku lewati mospit demimu gitu. Kan ku kungfu kick semua lawan-lawan cintaku kayak gitu-gitu kali ya. Anjoy. Tapi menurut kalian sendiri apakah TikTok ini ngaruh nggak sih ke si hardcore-nya sendiri yang bikin sekarang jadi rame gitu? Ngaruh nggak? ngaruh Oke. dari segi apa ya? Penyebarannya sih kalau menurutku dari yang nggak tahu jadi tahu. Ada yang ke Keep It Real kayak gitu nggak? Mas aku tahu Keep It Real dari TikTok gitu. Belum pernah tahu sih kalau ada yang bilang kayak gitu. Oke. Tapi banyak banget kalau Keep It Real itu. Mungkin ini waktu yang tepat untuk Anam ya. Cari di Keep It Real di TikTok Nam. Kan udah di-install tuh biar nggak mubazir nih kamu. Jadi coba pantau eksistensi bandnya ya di TikTok, siapa tahu ada gitu. Tapi so far aman-aman aja. Tren itu tidak apa-apa dan tidak ya maksudnya bermanfaat juga kali ya untuk band-band hardcore kecuali tadi yang konten Ya, ya. kan ku lewati moshpit demi menggapai cintamu gitu kan. Aku stage dive lautan asmara ini anjoy kan gak ya gitu. Tapi itu main cringe, maaf ya. Gak apa-apa itu kan personal opinion aja. Iya. Oke. Ini yang terakhir. Ini kayaknya lumayan rada aneh juga kenapa ada kata ini di sini ya. Buat Agan. Oh buat Agan ini pantasan spesifik. Ayo Agan. Deg-degan ya? Iya. Iya. Mas Agan, PUBG. Kenapa PUBG Mas Agan? Ada apa? Ya tiap hari aja main PUBG. Tiap hari banget Ya bangun tidur PUBG. malam aja. Oh enggak sampai bangun tidur PUBG. Saya pagi gitu gini, ayo. Kenapa PUBG itu apa yang bikin seneng banget tuh? Mas Agan sama PUBG apa? Seru aja mas. Apalagi kalau lagi di pesawat, dinyalain mic yang all, Oh iya. kata-kata kasar semua yang keluar. Jawa gitu. Lucu-lucu sih orang PUBG itu. Oh iya. Lucu-lucu. Berarti udah berapa lama nih main di PUBG? Udah nggak tahu. Dari sejak muncul udah langsung main tuh? Tapi sempat berhenti juga. Ah, ya Kenapa bener. nggak game yang lain, Mobile Legends, Oh, iya. Fortnite, kenapa PUBG? PUBG tolong endorse Keep It Real. Kenapa tuh? Ya kenapa PUBG dibandingin sama mobile games yang lain? Suka aja sih sama gameplaynya. Oh gameplaynya. Ya. Tapi main Bisa yang lain juga keliling-keliling, kan? apa? Main yang lain juga kan? Main. Main. Tapi kalau emang gamer nggak atau cuma yaudah PUBG aja gitu? Dulu sempet lama itu main Growtopia mas. Oh, aku nggak tahu lagi. Tapi apa? Ada sih game. Ada yang gamer? Ya udah kalau kamu yang gamer tolong komen karena saya bukan gamer ya. Growtopia itu mobile Growtopia. game juga? Ya, Mobile dua game. dimensi gitu lucu mas. Ah, Jadi bisa jual-jual item. kayak Ragnarok. Anjay, Ah, jadul iya, kayak banget gitu. aing Ragnarok. Sat. Mirip Ragnarok tapi tampilannya lebih lucu aja. Oh, oke. Anam, PUBG juga nggak nih? Main Mobile Legends mas saya. Wah, ini ada koalisi yang berbeda nih di Keep It Real ya. Mobile Legends kenapa lebih seru? Bagaimana? Dari pertama main udah seneng loh mas. Jadi sampai sekarang dari season 3 kalau nggak salah sampai sekarang season 29 apa ya sekarang ya? Masih lanjut ya? Masih lanjut sampai Ada sekarang. ini nggak kayak momen Keep It Real beres latihan, ayo main dulu guys gitu. Enggak beda-beda kalau ini kan Mobile Legend. Oh, jadi emang nggak ada yang satu momen main barengan Nggak, satu Nggak band. ada. Apa kamu Keep It Real gitu nggak kayak gitu enggak ya? Oke, menarik. Kita udah dapat beberapa inside scoop lah soal Keep It Real dan personanya, seru banget. Makasih banget ya udah ngobrol-ngobrol nih. Dan yang paling krusial kan nanti bakal rilis
album Digriditas ya. Tapi what's next nih yang bakal dilakuin sama Keep It Real dalam waktu dekat? Boleh ceritain nggak buat teman-teman? Waktu dekat Ya dalam waktu dekat. kita mau rilis split Split. sama band dari Indo juga. Sebelum kita tour itu nanti. Ya. Oke, turnya di bulan apa? Juni insya Allah. Juni. Iya. Oke, itu akan di banyak kota di Indonesia. Lumayan. Oke, berarti patut ditunggu buat teman-teman yang mau nonton Keep It Real live ya. Iya. Dan juga makasih nih buat Agan dan Anam udah main ke Studio Jurnalis. Salam ke teman-teman yang nggak bisa datang ya. Iya. Oh, iya, Dan semoga lancar semua urusannya, tetap istiqomah melewati lautan stage dive ini. Dan semoga Keep It Real tetap bisa berkarya ya sampai ke depannya Amin. dan tetap Amin. real untuk menghadapi musik ini. Iya. Anjir menghadapi musik, menghadapi skema. Dan juga makasih buat teman-teman yang udah nonton episode Studio Jurnalis kali ini. Dan tentunya nggak akan saya lupa buat ingetin subscribe, ya like juga boleh kalau suka obrolan ini. Tapi yang paling penting adalah share ya guys, karena share ini bisa memberikan apa ya, semangat buat kami kayak ditonton oleh teman-teman baru gitu, teman-teman yang belum tahu Jurnalis ditahu Jurnalis gitu. Dan sejauh ini saya ingin mengucapkan terima kasih karena kita nggak tahu kapan lagi ada Studio Jurnalis ke depannya. Kayak bercanda-bercanda. Oke, saya Pramaya, sampai ketemu di episode selanjutnya. Episode ini disponsori oleh Best Club.